Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang bukan cuma mungil secara ukuran, tapi dia juga bertanggung jawab pada lingkungan. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Denia, Mas Aldi? Kabar baik Mas Rizky, selamat datang di Mini-Responsible House. Halo tetangga, gimana tadi? Udah kenalan dengan Kak Denia dan sekarang kita mau mengajak kalian main ke Mini-Responsible House. Rumahnya rumah mungil nih Kak ya? Yes. Nah gimana ceritanya nih Kak? Oke, jadi rumah ini konsepnya adalah Mini-Responsible House. Kenapa Mini-Responsible House? Karena rumahnya kecil tapi kami berusaha untuk lebih responsible terhadap lingkungan. Oke, kecil. Ukurannya berapa tuh ngomong-ngomong? Jadi kalau luasan tanahnya itu 12 kali 4,5 meter, tapi luas bangunan itu 80 meter persegi lah kurang lebih. Oke, lebarnya 4,5? Yes. Ke belakang 12? Tanahnya iya, Tanahnya 12. Ya? Oh oke, jadi rumahnya beneran mungil nih tetangga. Dan ini kayaknya strukturnya baja ya? Betul. Sebenarnya dari awal udah kepikiran pengen bikin rumah yang ramah lingkungan. Nah, jadi pas sebelum kita bangun rumah ini, kita udah bikin brief yang lumayan detail banget untuk nanti kita kasih ke beberapa potensial arsitek yang mau kita hire. Dan salah satu fitur utama yang kita taruh di pitch deck kita itu adalah kita pengen punya rumah yang kecil, minimalis, ramah lingkungan. Terus kita pengen punya ada semacam water recycling sistemnya. Terus kita mau pakai barang-barang yang upcycle atau recycle sebisa mungkin. Dan budgetnya harus sesuai dengan budget kita gitu. Nah, pas banget setelah kita ketemu beberapa arsitek dan ngobrol-ngobrol sama mereka, akhirnya ketemu nih satu orang arsitek yang akhirnya bisa menyanggupi semua yang ada di brief kita waktu itu. Oh, akhirnya pakai jasa siapa nih? Mas Kibo dari Spo Arsitektur. Wih, mantap. Kayak kenal deh. Udah sering ya? Udah beberapa kali kita sama beliau. Kelihatan sih ini pakai unsurnya dari Spoa ya? Iya, feature-nya distinct banget kan. Mereka Kelihatan emang sih. stylenya udah kayak begini gitu kurang lebih. Oke, kita masuk lebih dalam. Boleh, Kak? yuk silakan. Oke. Ini walaupun 4,5 meter tapi masih ada carportnya loh. Iya. Nah, carport ini itu juga berfungsi sebagai sumber resapan. Jadi kita pengen area ini tuh sengaja dibikin ada bolong-bolongnya gitu. Karena kita pengen kalau misalnya hujan ini bisa jadi semacam area untuk ngeresap air. Oke, makanya nggak permanen di sini ya. Yes. Bikin pori-pori supaya air bisa masuk. Ini kalau pas setengah sampai ujung berarti sekitar 3 meteran ya Kak? Kurang lebih. Cukup pokoknya satu mobil lah intinya. Nah, ini juga nih plafonnya pakai versi sel nih kalau Iya. Ibu bilang. Oke, di lantai 1 ada apa aja nih Kak? Oke, kalau di lantai 1 ini sih sebenarnya kalau dari desain utama arsiteknya, satu ruangan ini tuh adalah master bedroomnya. Tapi karena sekarang kita masih pakai kamar yang di atas, ruangan ini tuh jadi ruang kerja kami. Sambil kita lihat aja Kak. Boleh. Di sini ada area gudang sama kamar mandi untuk servis. Sama di sini ada mesin cuci. Jadi kalau nyuci baju kita di sini juga. Oke. Nah, terus nih kayu-kayunya ini juga semua kayu daur ulang, kayu upcycle. Oh, jadi ini kayu bekas? Kayu bekas. Wush. Tapi kayaknya ini kayu yang solid, yang mantep itu ya? Jati ya? Iya. Aku nggak tahu sih ini jati apa bukan, tapi pokoknya ini kayu upcycle gitulah dari vendor Kibo. Udah berapa lama nih Kak? Kita pindah ke sini tuh sekitar 5 tahun. Udah 5 tahun Yes, ya? Nah, yes. 5 tahun di area semi outdoor dan nggak banyak perubahan kecuali memang perlu di coating atau di finishing ulang aja ya. Oke, di bagian bangunan depannya ini pakai pintu kaca sliding ya? Yes, jadi hampir semua area di atas sama bawah, semuanya sih emang pakai pintu sliding kayak gini ya. Ada kesan tertentu mungkin yang ingin didapatkan? Enggak sih, jadi jujur waktu kita bangun rumah ini sebenarnya kita tuh nggak terlalu banyak ngobrol atau diskusi soal perintilan kayak warnanya apa, terus ininya bentuknya besi atau gimana. Pokoknya kita benar-benar serahin sama arsitek kita. Kita cuman setuju overall konsep dan layoutnya kayak apa. Terus kayak perintilan kayak lampu, itu tuh semua udah Ikut aja gitu? ikut arsitek kita dan ikut
estetiknya mereka gitu. Jadi kenapa akhirnya kayak gini ya? Ya udah emang ini emang stylenya si arsitek kita. Rumahnya ini kan sebenarnya compact banget kan. Jadi kalau Mas Rizky ngerasain ini nggak terlalu tinggi gitu. Iya benar. Cuman 2,1 meter dari atas sampai bawah. Makanya konsep rumahnya tuh kalau pakai estetiknya arsitek kita, sebuah arsitektur kan mereka punya signature house yang namanya Redu House. Nah inilah si Redu House itu, yaitu yang compact, nggak terlalu tinggi karena ada unsur meridusnya itu, plus bangunannya juga efisien dari segi harga sama bahan bangunan, sama penggunaan AC-nya juga jadi efisien gitu. Nambahin dikit tetangga, jadi maksudnya dia kenapa nggak terlalu tinggi karena ngikutin materialnya ya, seperti kaca potongannya 2,1 meter, ya udah supaya nggak motong, nggak ngebuang, ya udah dimaksimalin aja dengan ukurannya gitu ya. Yes. Oke, kita lanjut Kak. Jadi ini jadi area kerja. Ukurannya inget nggak nih? Mungkin ini 3,5 kali 4,5 ya. Oke, Gitu. udah cukup banget ya ini. Cukup lah untuk berdua ya, dan aku sih ngerasa walaupun rumahnya kecil, tapi karena kita emang cuma berempat, kita nggak ada live-in ART di sini, jadi sebenarnya kalau untuk berempat menurut kita sih cukup banget ya. Kelihatan ya dipakai kerja nih. Ada bekas-bekasnya, ini juga ada bekas tempel-tempelannya. Iya. Jadi ini pakai ini ya, semen expose. Betul. Lantainya juga nih. Yes, jadi kalau yang di bawah ini pakai semen expose, tapi kalau yang di atas pakai kayu. Oh, ini terus pakai kayu? Iya, pakai kayu. Saya belum lihat, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Ada apa lagi nih Kak di ruangan ini Kak? Di sini sih utamanya ya ada kamar mandi karena ceritanya ini master bedroom kalau didesain. Oke, jadi ada 2 kamar mandi ya di lantai 1 ini? Yes, betul. Di depan tadi, Depan sama sama belakang. ini di dalam. Sama satu lagi di sini tuh ada feature recycle water kita. Nanti mungkin bisa dijelasin sama suami aku Aldi ya. Oh, oke. Jadi ini walaupun luasan tanahnya nggak terlalu besar, tetap nggak dihabisin sampai ujung ya? Iya. Itu ada sekitar 1 meter lebih tuh tetangga masih. Dan lebarnya selebar bangunan ya, 4. Tapi tadi tangganya berarti ada 2 ya Kak? Di depan Iya itu? betul. Jadi tangganya itu ada bisa lewat sini, sama bisa lewat depan. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau lihat area belakang situ karena saya penasaran gimana sih sistem recycle airnya. Ya. Yuk, kita tanya-tanya sama Mas Aldi. Oke. Oke, tetangga. Ini dia lokasinya. Yuhu, Mas Aldi. Mas Rizky, apa kabar? Mas Aldi baik dong. Mas Aldi, Ya. kita mau tahu nih gimana sih pengolahan air di rumah ini? Ya, jadi sesuai temanya kan responsible house. Responsible part itu salah satunya adalah feature lingkungan untuk grey water recycling system. Jadi grey water itu adalah bagian dari air limbah domestik ya yang kita hasilkan sehari-hari di rumah. Jadi dari air mandi, air cuci, itu sih basic 2 itu ya. Termasuk Beda dengan cuci yang piring itu? ya, cuci piring, cuci tangan, cuci badan. Cuci baju gimana cuci baju? Kalau cuci baju, nah nanti saya ini ya apa Oke. cuci baju sebenarnya masuk ke grey water, tapi yang kalau di sini enggak kami masukkan ke sistem. Nah jadi sistem ini adalah ngambil dari kamar mandi paling atas, wastafel paling atas di lantai 3, terus kemudian kitchen sink di lantai 2, itu kemudian masuk ke sistem ini. Nah, 2 kamar mandi di bawah ini nggak masuk karena dia selevel ya sama ini ya. Jadi kami ya udah masukkan ke sumur resapan di bawah. Nah, dari yang di atas itu, grey water di atas, itu masuk ke sini, ada namanya grease trap, terus juga masuk ke filter, kerikil zeolit, terus kemudian masuk ke groundwater tank di sini. Kemudian dari sini disedot pakai filter ini, ke atas ada toren sendiri untuk yang recycled system. Nah, dari recycled water tank itu masuk ke 3 toilet jadi flush water gitu. Jadi di rumah ini flush water di toiletnya nggak pakai air baru gitu. Jadi pakai yang recycled ini gitu. Jadi sekitar penghematannya sekitar 2.400-an ya kalau nggak salah ya liter per bulan. 2.400 liter per bulan. Sekitar plus minus. Di saat krisis iklim kayak gini ya. Iya, dengarnya tuh sama banget ya. Sebenarnya itu bisa jadi penghematan duit ya Mas ya. Tapi kan kita kan kalau nggak nyambung ke PDAM kan kita nggak bayar air tuh sebenarnya. Tapi kalau misalnya bayar air sebenarnya itu jadi penghematan finansial juga gitu ya. Karena Tapi konsumsinya berkurang. betul, tapi kita lihat dari aspek lingkungan aja mungkin ya. Jadi Value-nya dapet banget ya. gitu. Jadi Nah, dimasukin, disedot, mesti torennya 2 tuh. torennya 2, ada yang air bersih sama air yang recycle. Air yang recycle. Menarik tetangga. Jadi selain di depan tadi ada area resapan, ini juga pemanfaatan air grey water ya? Grey water. Bahasa Inggris ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ya?
Air limbah cuci sih, air limbah cuci non kakus. Oh. Teknisnya. Karena satu lagi partnya itu yang kakus, itu black water. Black water. Black water itu yang kakus, yang beda toilet gitu ya. Oke. Menarik. Kita mau belajar banyak lagi nih. Oke, Mas. Tadi selain di sini, tadi ada pemanfaatan apa? Pupuk itu organik untuk kompos ya. Kompos ya? Iya. Gimana tuh? Kita ke sana? Oke. Oh ya Mas Rizky, ini salah satu bagian dari sistem solar panel yang kami gunakan. Gitu. Jadi kami di rumah ini salah satu feature lingkungannya adalah pakai solar panel. Tapi memang masih on grid nyambung ke PLN ya. Tapi ini salah satu bagian sistemnya. Jadi kita kalau siang pakai energi dari matahari, terus tapi kalau misalnya ada surplus kita masuk ke sistem PLN, tapi kalau malam karena nggak ada matahari kita pakai dari PLN. Oh iya, gitu. Karena masih on grid. Masih on grid, betul. Jadi on grid tuh masih nyambung sama PLN. Betul. Tukar-tukar aja. Nih kalau secara VA kapasitas berapa nih pakai di rumah? Kita kapasitasnya itu di bawah 3.500 karena apa sih namanya registrasinya ya untuk 3.500 gitu. Jadi harus di bawah waktu itu peraturannya. Dengan pasang solar panel on grid seperti ini, kira-kira per bulan bisa hemat berapa persen? Minimal 50% sih. Minimal 50%? Sekitar 50%. Gitu, luar biasa. Jadi gimana nih? Rekomen gak nih buat tetangga online nih? Rekomen banget sih. Kira-kira buat siapa nih kalau yang mau pasang ini nih? Rumah yang seperti apa atau yang gimana? Rumah yang pasti menggunakan banyak energi ya. Itu akan kerasa banget untuk penghematannya finansialnya. Gitu. Oke. Jadi pasti kalau misalnya kalian butuh banyak energi listrik, pasang solar panel ya. Ya. Ini investasi juga nih. Investasi juga. Udah berapa tahun? 5 tahun? Udah 5 tahun. Jadi kami kan bikin buku hemat sampah pangkal kaya. Itu tahun 2019-an, 2019-2020 lah ya, keluar. Nah, di situ salah satu jadi buku itu membahas bagaimana kita bisa sebenarnya melakukan penghematan dalam tanda kutip kaya gitu ya dari aksi-aksi ramah lingkungan gitu. Nah, salah satunya itu kami ya kalkulasi kasar lah ya mengenai si penghematan solar panel ini. Jadi sebenarnya kita nabung di depan setelah sekitar 7 tahun itu kayak kita istilahnya gratis listrik gitu. Ceritanya. Tapi itu pada waktu 2019 ya, maksudnya dengan keadaan peraturan yang pada waktu itu berlaku. Menarik ya tetangga, apalagi nih masih belum pakai baterai ya. Iya. Jadi costnya mungkin belum semahal itu ya. Iya. Menarik. Nah, kita lihat Mas, di depan rumah nih ada apa nih? Ini kan katanya 4,5. Nah, kok kita bisa ke sini nih? Oh iya, jadi di awal itu sebenarnya kita mesti ngasih tahu ya. Jadi ini satu plot lahan itu punya istri saya. Tadinya ini satu rumah sampai lahan yang kita gunakan sebagai lokasi municipal house ini gitu. Nah, tapi kemudian kita bagi ada space untuk municipal house. Nah, ada beberapa sistem yang nyambung ke sini. Jadi memang kita nggak kita tutup gitu. Dan ini juga rumah mertua kan sebenarnya, jadi biar support sistem keluarga dengan sukses. Ya, itu buat konteksnya ya tetangga. Yang sebelah sini yang mau akan kita samperin ini rumah orang tua, jadi jangan ketuker ya. Oke, lanjut Mas. Ada apa di sini Mas? Nah, di sini kita nyambung sebenarnya ini kita terapkan juga rainwater harvesting untuk rumah dari sini ke depan yang kita gunakan untuk siram tanaman. Siram tanaman. Oh, jadi ini buat panen air hujan? Iya, ini panen hujan untuk rumah yang sebelah sana. Gitu, jadi kita terapkan juga nih. Ini kalau hujan 1 jam penuh nggak Mas? Kan beberapa hari ini hujan ya, nah ini penuh nih. Kalau penuh meluap Mas? Meluap ini makanya ada SMA, jadi emang terpaksa kita harus keluarin ke drainase. Gitu. Oh iya, karena tampungannya udah luber ya? Iya. Oke, pemanfaatannya hujan untuk siram tanaman? Ya. Oke, menarik. Kenapa nggak dimanfaatin buat yang lain? Belum sih, karena kan pH hujan Jakarta agak rendah ya, asam gitu. Jadi biar nggak merusak sih sebenarnya. Kalau tahan kan, kalau tanaman kan kayaknya lebih tahan ya gitu. Jadi ini menarik idenya ya tetangga. Nah, kalau nanti pemanfaatannya tergantung kalian. Kalau kalian tinggal mungkin di daerah yang polusinya masih sedikit atau minim polusi itu mungkin bisa dimanfaatin untuk yang lain ya. Betul. Sebenarnya untuk cuci-cuci
untuk pel-pel gitu cuma bisa juga sih. Oh iya gitu. benar-benar. Buat bilas-bilas Bilas-bilas, carport, buat betul. bilas-bilas keramik, aman. Terus kan bapak-bapak kompleks suka nyiram jalan ya. Nah, itu iya. bisa pakai itu Iya, daripada pakai air bener. tanah kan. Bener. Oke Mas, ada apa lagi nih? Nah, satu lagi sistem nyambung itu adalah kami di Municipal House itu sorting sampah anorganik yang recyclable, nanti kita bisa lihat di atas, sama yang organik. Nah, di sini sampah organik dari sisa makanan dan sisa masakan itu saya olah di sini jadi kompos sebenarnya. Tapi kita nggak produksi kompos ya, maksudnya kita nggak jualan atau gimana atau ngejar produksi nggak. Tapi kami melakukan pengolahan si sampah organik kami di sini. Mau lihat nggak hasilnya? Iya, boleh Mas. Ini tuh yang baru-baru nih, ini makanya masih banyak agak berlalat. Walaupun sebenarnya nanti juga akan hilang ya. Nah, ini yang udah jadi kayak begini nih. Ini udah lebih dari sebulan. Udah kayak Itu tanah aja. coba Mas kasih lihat ke sini Mas. Aduh, ini kayak kalau misalnya kita beli pupuk dibuka kayak begini Iya, ya. kayak begini. Ini dari Udah jadi ya? makanan kita nih. Menarik. Gitu deh Mas. Oke, jadi ini hari-hari ditutup nggak Mas? Enggak. Enggak? Buka aja. Oh. Enggak terlalu ini kok, enggak bau kok Nggak sebenarnya bau ya? karena sistemnya saya pilih yang supaya meminimalisasi bau. Pakai sekam bakar. Sekam bakar. Berarti ini sisa makanan, Sisa masakan Oh, ya di oke. sini semua. Gitu Mas. Keren ya idenya tetangga. Jadi walaupun rumahnya kecil tadi saya udah sebut di depan, tapi dia berperan buat lingkungan. Lantai 1-nya udah menginspirasi banget ya. Oh ya, secara bangunan dia pakai material ini ya, baja. Baja betul. Oke, kita lihat ke atas boleh? Ya, yuk. Yuk. Sebelum naik ke tangga, ini ada yang unik. Jadi ini tangganya dia pakai bordes. Nah, pakai bordes seperti ini, kalian sering lihat ya materialnya. Dan ini ditekuk-tekuk seperti ini nih. Ini ketebalannya lumayan nih, hampir setengah senti. Berarti dia kuat. Oke, yuk kita lihat ke atas. Ya, tetangga, sekarang kita udah ada di lantai 2 dan waktunya kita bahas area privat dari Municipal House. Kita balik lagi sama Mbak Denia. Oke Mbak, kita di lantai 2. Ada apa aja di sini Mbak? Jadi kalau di lantai 2 ini adalah area utama sih sebenarnya, benar-benar living area kita sehari-hari. Kami sekeluarga tuh ada di lantai 2 ini aktivitasnya. Oke. Jadi di sini ada dapur, terus sebelah sana tuh ada living area, area keluarga untuk nonton TV. Menarik ya, lantai 2 ini terdiri dari living, dining, kitchen. Dan tetap masih ada balkonnya di depan. Iya. Tetap ada hijau-hijauan di Iya, sini. Untuk lantai pakai apa Mbak ini? Tadi aku ceritakan semua kayu yang kalian lihat di rumah ini tuh sebenarnya adalah kayu upcycle gitu. Jadi ini juga kayu-kayu daur ulang. Sama ini kita pakai yang sama juga buat bikin dapurnya, sama kitchen setnya juga gitu. Oh iya. Untuk lantai dia kayak pakai apa ya? Kayu FJL gitu, tapi lembaran-lembaran yang besar. Menarik nih. Aduh, saya kesel juga pakai kaos kaki. Nggak terasa jadi. Oh iya bener. Jadi kalau lantai kayu gini maintenance-nya susah nggak? Enggak sih. Dipel aman nggak dipel? Di pel selama ini juga kita pel nggak ada masalah. Mungkin tetangganya juga penasaran. Itu tadi ada tangga terekspos dari depan rumah. Nah itu gimana tuh? Nah, jadi emang konsep rumahnya tuh masuknya dari tangga itu kan. Jadi begitu masuk kita tuh naik ke tangga dan ya udah sih emang kayak gitu aja sih. Biasanya kita udah membiasakan diri seperti itu walaupun sebenarnya memang kalau nanti teman-teman lihat ke sini itu tuh kita juga kalau misalnya mau naik ke atas kita tuh kayak agak semi keluar gitu kan. Ngelewatin tangga lagi gitu. Itu sebenarnya yang agak lebih butuh waktu menyesuaikan diri dibanding tangga yang ke expose keluar ini gitu. Cuman kan di depannya masih ada pagar lagi, so buat kita sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Kan kita juga jelas sih sebenarnya. Kadang-kadang netizen kan juga nanya ya kayak nggak forever house ya, nanti kalau udah tua susah naik turun tangga. Kita sih harapannya mudah-mudahan insya Allah bisa sehat untuk naik terus tangga. Tapi kalau misal nanti aku sama Aldi juga udah tua, kita sih mungkin nggak tinggal di sini, tapi misalnya tinggal di rumah yang sebelah atau rumah kami yang satu lagi gitu. Jadi kayak itu juga sebenarnya juga udah dipikirin sih. Iya Gitu. sih. Kadang-kadang nggak perlu juga ya masukin pertimbangan kalian ke karena kebutuhan dan keinginan orang beda-beda jadi nggak Iya, bisa kondisi dipukul rata. masing-masing juga beda sih.
menarik. Ini dapurnya nih, kayak gini nih. Iya, nah ini waktu kita desain, aku tadi cerita untuk kita sampai ke arsitek yang mau kita pilih, kita tuh juga lumayan spesifik banget sama si dapur kita ini gitu. Selain kita pengen dapurnya ada sistem recycle yang tadi udah dijelasin, kita juga pengen dapurnya ini tuh bener-bener meng-cater gaya hidup kita. Jadi misalkan kita kan suka ngompos nih, semua makanan sisa atau sisa sampah makanan kita kompos. Jadi kita punya satu laci khusus buat naruh kompos di sini. Karena kita kan malas dong, misalnya habis masak, masa dibawa keluar lagi kulturin itu kan pemalas ya gitu. Jadi kayak kita punya satu laci khusus untuk naruh kompos sementara. Dan di sini tuh udah ada kayak semacam tempat buat naruh sekam bakarnya supaya nggak bau. Jadi kita taruh di sini. Oh iya, nggak kecium. Terus kemudian juga karena kita punya sistem nge-recycle air itu, kita juga pengen kayak ini nih di atasnya tuh ada jeriji. Jadi kalau misalnya kita naruh cucian terus kita taruh di atas, airnya tetap netes lagi ke bawah gitu. Langsung turun ya? Langsung turun lagi ke bawah supaya masuk ke sistem daur ulang air kita tadi gitu. Jadi dari awal emang udah benar-benar dipikirin desain dapurnya tuh tetap harus mensupport kebiasaan kita yang mengompos tadi sama berhemat air tadi gitu. Benar-benar. Jadi udah satu ekosistem nih. Yes gitu. Dan ini juga kita punya tempat untuk milah sampah karena kita suka milah sampah juga. Macam-macam. Jadi kalau kita kan suka memilah sampahnya itu sesuai dengan bank sampah yang nerima pilihan sampah kita. Dan bank sampah itu kan sebenarnya banyak ya. Di hampir setiap kota tuh pasti ada bank sampah. Nah, mereka udah punya nih pilihan sampah yang mereka terima tuh apa aja. Dari mulai plastik, PET, terus juga kardus, terus kemudian kotak bekas susu, kaca, elektronik. Pokoknya buat teman-teman yang mau memulai milah sampah sih menurut aku pokoknya cek bank sampah terdekat atau startup sampah yang terjangkau di daerah kamu dan lihat itu mereka tuh terimanya apa. Oke Kak, kita lihat balkonnya yuk. Iya, mungkin sama ini dikit dulu ya. Oh apa nih Kak? Jadi kayak kalau di sini tuh mejanya bisa di-extend. Jadi ini tuh extend kalau misalnya lagi banyak orang, kita lagi nerima tamu, mejanya kita bisa naikin. Tapi kalau misalnya lagi nggak banyak orang, ini mejanya bisa kita lipat ke bawah gitu supaya space-nya bisa lebih banyak. Oke. Gitu. Berarti ini lagi posisi extend seperti ini ya? Iya, kalau lagi extend tuh kayak gini. Tapi kalau nggak bisa kita turunin. Putihnya aja ya? Berarti. Yes, gitu. Sama satu lagi yang aku pengen cerita, kita tuh punya alat buat filter air. Ini nih dari startup namanya Terra Water. Jadi ada satu startup di Bali yang mereka tuh bisa punya teknologi untuk ngefilter air. Jadi air keran, terus kemudian kita masukin ke sini, mereka ada filternya di dalam, terus air kerannya itu bisa langsung diminum. Jadi bisa langsung diminum dari keran ya? Yes, kalau mau coba boleh loh Mas Rizky. Oh, boleh. Nanti kita cobain. Iya, boleh. Oke, di bagian depan nih Kak, ada balkonnya ya. Masih hijau-hijau semua ini. Iya. Gimana ceritanya nih Kak? Jadi sebenarnya wishlist awal kita tuh kita pengen punya rooftop garden di lantai 4 waktu awal ya. Tapi karena budget itu terbatas, akhirnya sama arsitek kita dibikinin ini. Terus kita bisa naruh tanaman-tanaman di sini. Nanti sebagian kompos juga bisa ditaruh di situ. Ini juga sebenarnya salah satu fungsi tanaman-tanaman ini adalah untuk nurunin suhu gitu. Karena dengan ada tanaman, suhu area rumah tuh bisa lebih turun, nggak terlalu panas. Dan fasad ini kan juga sebenarnya multifungsi ya. Selain buat ngefilter matahari, terus privacy juga. Ini bisa jadi tempat buat naruh si tanaman-tanaman itu sih. Jadi kita happy banget dengan area ini. Nah, terus kalau di sini ini tuh area buat pilah sampah lagi gitu. Jadi kayak ini tuh tempat kita naruh sampah-sampah pilahan botol kayak gitu. Ini kita taruh di sini sesuai dengan kategorinya masing-masing gitu sih. Terus kita juga suka ngumpulin cangkang telur karena ini bisa buat pupuk ya ntar. Oh ya? Jadi kayak pokoknya cangkang telurnya itu biasanya nggak kita masukin ke kompos karena tidak boleh sama Bapak Aldi. Jadi aku percaya aja karena dia anak teknik lingkungan, jangan dimasukin ke komposter. Jadi ya udah sama dia dibikinin kayak gini. Untuk biasanya kita sebar ke tanah sebagai tambahan pupuk. Saya baru ngeh loh, ternyata akses untuk ke lantai 3 dari sini juga ya? Betul.
Jadi kalau misalnya hujan basah-basah gitulah kita di sini gitu. Itu salah satu hal yang awalnya kita nggak biasa ya, tapi ya udah lama-lama sih udah biasa banget. Dan nggak licin juga kok di sini kan? Iya betul. Ada berapa kamar Kak? 2 di atas. 2 di Gitu. atas. Jadi totalnya 3 sama yang di bawah. Boleh kita lihat? Boleh, yuk. Yuk tetangga. Sekarang kita udah sampai di lantai 3 nih tetangga. Dan lantai 3 ini ada apa aja Mbak? Ya, lantai 3 ini adalah 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Nah sekarang ini apa nih? Nah, jadi kamar mandi kita tuh nggak ada wastafelnya, Mas. Nah, wastafelnya tuh di sini, gitu. Lucu juga ya, jadi seterang ini dan seluas ini jadi luas. Ini sikat gigi rame-rame bisa nih. Iya. Berdua. Seru ya, jadi ada tempat yang bisa digunakan rame-rame. Oke, menarik Kak. Untuk lantai 3 ada 2 kamar. Pertama kita mau ke kamar mana nih? Oke, ini kamar yang pertama bisa lihat kamarnya anakku. Oke. Ini sebenarnya ada 3 tempat tidur sih, jadi bisa di bawah, di sini sama di sana. Luasannya inget nggak? Luasnya berapa ya? Ya luasnya 3,5 kali 3,5 lah. 3,5 kali 3 ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi karena rumahnya kompak ya kamarnya juga kompak. Tapi nggak sekompak itu sebenarnya. 3,5 kali 3 itu lumayan besar. Karena ini setelah dikasih kasur bahkan yang tingkat seperti ini, tapi masih ada di sebelah sini masih bisa naruh lemari seperti ini. Nah, ini ada meja ditaruh di sini karena biasanya kalau belajar mejanya suka ditaruh di bawah. Tapi kalau lagi nggak belajar, mejanya kita taruh di atas gini. Supaya leluasa ya. Yes. Lantainya sama ya sama yang di bawah? Sama di bawah, betul. Oke, dan dia dapat pencahayaan dari samping. Iya. Dari belakang rumah maksud saya. Betul. Oh ya, salah satu yang kita suka tekankan ketika kita bangun rumah ini adalah kita sebisa mungkin pakai furniture yang udah ada. Gitu. Jadi kayak ini misalnya lemari ini, meja ini tuh semuanya juga dari rumah kita yang lama. Selain built-in wardrobe kayak kitchen cabinet atau kayak si lemari baju yang di kamar utama, semua barang-barang lemari-lemari kayak gini tuh dari rumah kita yang dulu gitu. Dan atau dibikin dari sisa-sisa kayu yang dipakai untuk pembangunan rumah ini. Menarik. Ada itu nanti? Kayak contohnya di meja belajar yang di kantor. Itu adalah bikin dari sisa kayu pembangunan betul. Keren. Atau misalnya kayak ini salah satunya juga nih hambalan-hambalan. Kalau teman-teman lihat ada hambalan-hambalan di kamar mandi, ini juga kayu-kayu sisa basically. Wih, menarik ya. Gitu. Layoutnya jadi di antara 2 kamar ada 1 kamar mandi. Iya. Ada area shower, kloset, dan cuci tangannya di sana tadi ya. Kita udah lihat. Minimalis banget pokoknya. Ukurannya compact tapi tetap fungsional tetangga. Iya. Dia di area showernya itu sekitar kesananya 90, kesininya sekitar 1,5 meter. Dan ini dibagi 2 sama area kloset, area basah, area kering. Keren fungsional. Ada water heaternya juga lagi. Ini sebenarnya di sini ada apa sih? Bolongan yang langsung bolong ke Skylight. bukan bolongan yang langsung ke atap untuk sirkulasi udara. Coba, saya penasaran, Mbak. Silakan. Saya lihat ya, Mbak. Wih, ngalir loh. Tuh, di baliknya. Tuh, langsung kelihatan atapnya ya. Bisa aja nih Om Kibo nih. Oke, kita lihat kamar kedua boleh? Nah, ini silakan. Ini adalah master bedroom yang untuk saat ini ya. Iya. Jadi biasanya aku sama suamiku kita tidurnya di sini. Sama lemari walk-in closetnya ini juga dari kayu upcycle sama kayak lantainya. Sama feature yang paling aku suka sebenarnya di ruangan ini adalah balkon ini. Wow. Bisa buat kerja, breakfast berdua pagi-pagi. Apalagi dulu zamannya COVID, kadang-kadang kan kalau misalnya kita berdua lagi kerja tuh nggak bisa tuh kerja di satu ruangan karena kan misalnya rapat apa segala macam kan berisik tuh. Jadi kadang-kadang aku suka kerja di sini gitu. Jadi ini salah satu spot favorit juga sih di rumah ini karena kecil tapi setelah diisi tanaman-tanaman tuh lumayan cozy buat ngopi-ngopi, ngetes, ngobrol-ngobrol gitu sama Ali. Keren ya, multifungsi sekali ya balkon ini. Dan satu lagi di sini ada storage area lagi. Oh, nggak nyangka. Iya, di situ ada gudang. Ukuran berapa Kak kira-kira itu? Pokoknya luasan tangga aja. Jadi kita biasanya kita isi buat traveling gear kita kayak koper gitu-gitu. Ini kalau hujan deras Kak, sampai sini nggak Kak? Enggak, jadi kita tutup aja, ini nggak tampias ke dalam. Iya sih, cukup tinggal ditutup aja, jadi nggak usah mikir aneh-aneh ya tetangga. Iya. Karena ini juga dirancang nih pintunya nih, tadi saya perhatiin tuh, jadi dia adanya di bawah.
Nah ini, Ya. bukan di lantai kamar tidurnya tuh. Jadi dia adanya di bawah. Jadi misalnya hujan, airnya tetap tertahan di bawah. Yes. Nggak sampai naik. Oke, menarik nih. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tadi kita kan belum lihat living room-nya. Sekalian kita lihat living room-nya. Oke. Ya. Ya, tetangga. Jadi ini pintu kamarnya pakai rangka besi dan kaca ya. Tapi walaupun kaca, dia nggak transparan kok. Karena ini udah frosted. Jadi misalnya kalian lihat tuh, nggak kelihatan. Nggak tembus pandang kamarnya. Jadi tetap private. Keren-keren nih idenya. Yuk. Nah, sekarang kita mau bahas area livingnya nih. Ini dia area livingnya yang tadi belum di-spill ya, Kak? Ya. Oke. Nah, biasanya di living nih buat kegiatan apa aja, Kak, kalau di rumah ini? Jadi biasanya ini area yang paling berantakan di rumah kalau ada anak-anak karena mainannya pasti geratakan di sini. Jadi ya di sini ada ruang TV, terus kemudian ada sofa, buku-buku, istirahat tuh biasanya di sini. Nah, cuman mungkin yang aku pengen sharing adalah ini nih sofanya sofa DIY gitu, Mas. Jadi sebenarnya ini cuman 2 spring bed yang single ditumpuk atas bawah. Terus di belakangnya ini ada kayak bantal segitiga sama ada satu kayak peti dari anyaman eceng gondok. Iya. Terus kemudian ditaruh di atasnya bantal segitiga itu, ya udah jadi deh. Nah, sofa DIY ini kalau misalnya ada tamu atau ada keluarga mau nginep di sini, ini tuh bisa diturunin jadi queen size bed untuk mereka tidur di sini gitu. Atau kalau TV misalnya lagi ya? atau misalnya kalau kita mau movie night misalnya, kita suka turunin juga untuk kita sambil nonton film. Menarik ya. Jadi areanya walaupun compact, terbatas, tapi fungsinya banyak ya. Yes. Sangat multifungsi sekali, tetangga. Nah, ini kalau bisa kalian lihat nih di belakang nih ada pintu juga. Pintu yang bisa digeser dan ini bisa cross ya dengan Iya. depan ya, Kak? Jadi di area ini tuh depan sama belakangnya tuh emang bukaan ya. Fungsinya untuk cross ventilation sih. Jadi kalau siang-siang atau pagi-pagi gitu biasanya kita nggak pasang AC, langsung dibuka aja semuanya untuk supaya anginnya bisa masuk. Oke, kayak sekarang nih ya, kita nggak pakai kipas, nggak pakai AC, tapi tetap ngalir udaranya. Dan ini jam 11 loh. Iya. Masih aman banget. Nah, ini berarti balkon belakang. Tembus ke tangga yang belakang ya? Iya. Nah, Mas Aldi, ngapain? Sini dong, Mas. Ceritain dong nih, kenapa bikin tangga sampai 2 di depan dan di belakang gini? Ini tuh sebenarnya the latest addition to the design of the house. Tadinya tuh sama Mas Kibo nggak dibikin nih. Tapi terus saya mikir, ntar kalau mesti ke bawah, minggu pagi atau belum mandi, belum pakai baju gitu ya, mesti ke depan nih. Wah, nggak bisa nih, mas bikin tangga ke bawah dari belakang gitu. Terus saya dibikinin ini. Gitu deh ceritanya. Mantap ya. Untung masih nyisain lahan Masih di ada belakang sisa ya. dikit nih. Ya udahlah. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke. Tetangga, masih di Mini Responsible House dan kita mau tanya-tanya lagi sama Kak Denia dan Mas Aldi nih. Ini tadi saya lihat banyak barang atau furniture yang bekas pakai gitu ya. Iya. Nah, kenapa pilih furniture semacam itu? Karena emang niatnya sih bisa pakai barang-barang yang udah ada di rumah kita yang lama gitu. Jadi udah diniatin banget supaya selain menghemat budget, supaya nggak mesti beli baru lagi. Dan kebetulan sih menurut kita si furniture yang lama itu masih bisa dipakai banget kan gitu. Jadi ya ngapain beli baru gitu. Jadi kita emang udah mikirin dari awal layoutnya tuh sebisa mungkin untuk bisa mengakomodir barang-barang yang udah ada di rumah kita yang lama. Kan salah satu cara untuk ramah lingkungan adalah upcycling ya. Kalau dulu cuma ada recycling, tapi sekarang tuh udah berkembang. Jadi ada upcycling. Nah, itu juga barang yang lama kemudian difungsikan, sedikit diubah jadi fungsi yang baru gitu. Nah, itu yang kami coba praktekkan di sini. Jadi sisi ramah lingkungannya dari upcycling itu adalah nggak perlu bikin baru, misalnya kayu nggak perlu nebang pohon baru, Iya, bikin furniture. Jadi pakai yang lama yang udah ada kita manfaatin ulang. Ya, prinsipnya memperpanjang usia barang sih, sebisa mungkin ya, sehingga nggak perlu beli barang baru. Iya. Supaya nggak nyampah gitu kan. Tapi emang ada yang baru ya, disclaimer juga nih nanti. Tetep lah. Kayak misalnya ini rak ini kita baru karena emang ada kebutuhan gitu ya, tapi juga ada yang lama juga gitu. Oke, tadi di depan juga udah mention tuh, katanya datang ke desainer atau arsitek tuh sudah punya ide awal yang atau konsep
awalnya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Jadi mungkin agak sedikit mundur ya background kami berdua. Nah, kami berdua tuh 6 tahun belakang ini punya media startup namanya Clinomic. Clinomic itu adalah perusahaan konten yang suka ngebahas tentang bisnis yang ramah lingkungan. Termasuk juga mengkampanyekan hidup peduli lingkungan. Karena sering banget kita ngonten soal tips-tips peduli lingkungan, bisnis yang ramah lingkungan, kita tuh sadar di satu titik bahwa sebenarnya semua tuh awalnya di rumah gitu. Nah, kebetulan kita emang punya rencana untuk merenovasi rumah pada saat itu. Akhirnya kepikiran gimana kalau misalnya kita emang bikin rumah yang emang niatnya bener-bener pengen ramah lingkungan gitu. Pas banget dengan konsep redo house-nya gitu ya, material reduce juga gitu kan. Terus juga tadi yang di pemilahan sampah segala macam gitu ya. Kita enak banget kemarin waktu kerjanya sama Mas Kibo gitu. Jadinya semua yang kami cita-citakan di sini juga ada nih jadinya gitu ya. Nyambung value-nya. Nyambung value banget gitu. Nah, tapi tadinya sebenarnya di sini tuh lahannya adalah lahan rumah gitu. Rumah yang sebelah tadi kita lihat, nah itu sebenarnya nyambung sampai sini nih. Dulu tuh di bawah tuh kamar ya, ada 2 kamar besar gitu. Terus waktu dibilang, yaudah kita coba lihat-lihat, ternyata emang pas nih strukturnya bisa di 2 kamar itu dipapras, terus ada lahan sekitar hampir 4,5 meter lebarnya ini. Terus ya, oke deh kayaknya lucu juga gitu. Terus dia mulai nyari-nyari arsitek yang mini-mini gitu ya konsepnya. Mini-mini dan minimalis. Tapi kan kita ada ide untuk si feature-feature ramah lingkungannya gitu ya. Udah akhirnya ketemu Kibo. Oke, berarti kayak instalasi air tadi itu udah dibuat di awal ya? Iya, udah dibuat di awal. Dan ini salah satu rumah yang dia pertama kali ada recycle waternya juga sih Mas Kibo gitu. Nah, kalau saya mau tahu nih budget soal kayak tadi tuh kayak solar panel itu kan banyak orang yang pengen mulai tapi kayak pikir-pikir aduh kira-kira gue bisa nggak ya baik dari segi perawatan, maintain atau budgetnya. Kira-kira ada gambaran nggak nih buat tetangga online? Jadi budget untuk solar panel sendiri waktu itu kita tahun 2019 ya belinya itu tuh di sekitaran angka 70-an juta. Dan itu yang on grid ya, yang masih attach sama listrik PLN. Kalau yang off grid yang pakai baterai yang sama sekali nggak ada PLN-nya itu harganya memang 2 kali lipat. Jadi waktu itu kita kita pilih opsinya pakai yang masih on grid gitu. Jadi itu di angka sekitar 70-an juta. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngelihat di beberapa vendor solar panel di Indonesia, mereka tuh biasanya udah ada kalkulasinya tuh, kalkulator untuk perhitungan budget si solar panel. Nah, kalau dihitung secara matematik sebenarnya itu akan tetap lebih hemat jatuhnya kalaupun kita pakai solar panel gitu, karena satu ketika kita udah pasang solar panel ini biaya listrik kita tuh benar-benar langsung terpangkas 50%. Penghematannya langsung berasa banget kan gitu, walaupun kita ada investasi di depan gitu. Menarik ya. Kalau soal maintenance-nya gimana tuh? Susah nggak? Kalau maintenance sih sebenarnya so far enggak, karena kita bisa kerja sama solar panel companies yang memang setiap 6 bulan sekali itu harus dicuci di atas. Dicuci, dibersihkan solar panelnya supaya penyerapan panas mataharinya itu optimal. Nah, kalau ada pertanyaan soal budget, range-nya itu waktu kita pertama kali pitch deck tadi ke arsitek, kita tuh udah nulis harga budgetnya itu 500 juta. Dan 500 juta sama arsitek kita pada saat itu ternyata alhamdulillah udah bisa include si recycle waternya kisaran 500 juta tapi di tahun 2019 ya. 2019. Jadi kalau misalnya kalian punya budget berapa, kalau misalnya butuh jasa arsitek langsung aja bilang state budget kalian segini. Nanti biasanya itu malah lebih enak ya buat kedua belah pihak, buat kita sama arsiteknya. Jadi mereka gambarnya tuh udah sesuai dengan budget gitu. Menarik. Nah, kalau ada tetangga online mau nanya-nanya selanjutnya nih, mau nanya-nanya step by step bawa konsep ramah lingkungan ke dalam rumah, bisa tanya kemana? Bisa, tadi Denia sampaikan ya kita punya media channel Clinomic ya, itu ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, sedikit ya, ada di podcast juga, tapi yang paling aktif memang di Instagram sama di YouTube gitu. Nah itu bisa
kita komunikasi di sana juga gitu. Jadi banyak sebenarnya yang netizen tanya gitu ya, wah ini kan kalau recycle grey water tuh mesti gimana nih kalau udah jadi rumahnya gitu ya. Memang itu agak ribet, tapi sebenarnya ada banyak hal lain yang bisa dilakukan gitu, yang nggak mesti menambah keribetan gitu ya. Kayak misalnya milah sampah itu lumayan mudah gitu ya, tinggal sediakan box gitu ya untuk misalnya botol plastik, udah tinggal disimpan, udah nanti setelah kekumpul ya tinggal di store ke bank sampah gitu. Itu kan itu gampang ya, tinggal sediakan space doang gitu. Atau misalnya ya itu tadi ngompos gitu ya, itu agak sedikit lebih ribet gitu ya karena berhubungan sama cacing-cacing gitu kadang-kadang dan bilatung-bilatung kalau misalnya nggak bener. Tapi nggak apa-apa, mereka friendly kan sebenarnya. Itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi ya banyak hal sebenarnya yang lain, karena memang sebenarnya satu kesatuan ya antara rumah yang memfasilitasi sama orang yang benar-benar ngelakuin gitu. Jadi ya nggak bisa salah satu sisi aja gitu. Jadi harus dua yang bekerja nih gitu. Ya kayak smartphone gitu kan ya, kalau orang yang nggak smart juga kan. Bahaya itu. Dan sebenarnya banyak sih yang bisa dimulai lakukan ya. Bisa dimulai dari sesimpel mengubah kebiasaan. Terus follow akun-akun yang peduli lingkungan, akun-akun edukasi yang banyak ngebahas tentang isu lingkungan, itu juga menurut aku juga salah satu hal penting yang mudah banget untuk dilakukan pertama kali gitu. Kalau untuk karena kan kalau ngubah dan merenovasi rumah itu kan that's like very advanced ya gitu. Nggak perlu harus langsung ke sana juga gitu. Bisa mulai dari memilah sampah, mengurangi urges untuk konsumsi berlebihan gitu misalnya. Gitu sih menurut aku. Menarik ya tetangga. Tadi udah dijelasin panjang lebar, tapi kalau kalian masih penasaran, linknya udah saya taruh di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja, bisa tanya-tanya dan bisa follow konten-kontennya. Makasih banyak ini Mas Aldi. Sama-sama Mas Rizky, udah mampir. Sama-sama. Ini menarik banget nih. Bisa nggak jadi narsum saya di konten podcast? Nanti ya tungguin ya obrolan kita di podcast ya. Kan tadi Dimension udah bikin podcast juga. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Jadi gini tetangga, saya cut dulu karena mau baca pertanyaannya.